Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Andas E.C. Dia Ratnawati, Magister Manajemen, selaku dosen pengampu pada mata kuliah pengantar bisnis, Prodi Akuntansi kelas K013. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan bab 9 tentang manajemen perusahaan. Kemudian izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Zahra Tasyana Mira dengan MPM akhir 322. Yang kedua ada saya sendiri Aisyah Nur Fadila dengan MPM akhir 310. Yang ketiga ada Maureen Alivia Azahra dengan MPM akhir 314. Yang keempat ada Cinta Alfa Maulidia dengan MPM akhir 336. Dan yang kelima Muhammad Rafa Rila Faiza dengan MPM akhir 318. Lalu langsung saja pada penjelasan tentang fungsi manajemen yang dijelaskan oleh teman saya yaitu Rafa. Ada fungsi-fungsi dari manajemen. Yang pertama ada perencanaan atau planning. Ini adalah proses menetapkan tujuan perusahaan dan memilih cara mencapainya. Ini mencakup menetapkan tujuan, menganalisis lingkungan perusahaan, memilih strategi untuk pengambilan tindakan, menerjemahkan rencana ke dalam aksi nyata, dan melakukan evaluasi ulang untuk sebuah perbaikan dari sebuah kesalahan. Yang kedua ada pengorganisasian atau organizing. Ini adalah proses yang menghubungkan karyawan dengan tugas mereka dalam mencapai tujuan perusahaan, meliputi pembagian kerja antar kelompok dan individu, koordinasi aktivitas, penetapan kelompok kewenangan dalam manajerial agar semua bagian karyawan dapat bekerja secara harmonis. Yang ketiga ada penyusunan staf atau staffing. Staffing adalah proses memastikan perusahaan memiliki karyawan yang kompeten, mencakup seleksi, pengembangan, pemberian imbalan, dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif agar karyawan dapat bekerja dengan harmonis. Yang keempat ada kepemimpinan atau leading. Kepemimpinan sendiri adalah proses memotivasi bawahan atau individu maupun kelompok agar bersedia bekerja secara sukarela dan menciptakan lingkungan yang harmonis untuk sesama. Yang terakhir ada pengendalian atau controlling. Pengendalian sendiri adalah proses memastikan kinerja perusahaan efisien dalam mencapai sebuah tujuan. Ini meliputi penetapan standar, membandingkan kinerja aktual dengan kinerja standar, dan memperbaiki penyimpangan atau kelemahan yang telah terjadi. Baik, selanjutnya ada pengertian dari seorang manajer. Singkatnya, manajer adalah seseorang pemikir reflektif yang merencanakan dan melaksanakan. Menurut Henry Mintzberg pada tahun 1988 sendiri, manajer adalah sebuah konsep managerial roles atau sebuah peran dalam sebuah managerial yang memiliki sebuah formal authority dalam perusahaan atau pengambil keputusan tertinggi dalam sebuah perusahaan. 3 kelompok peran manajer. Yang pertama, interpersonal roles. Berdasarkan status serta kewenangan yang dimilikinya, manajer harus melakukan interaksi dengan sumber daya manusia lainnya di dalam organisasi. Dari interaksi inilah akan muncul peran manajer yang bersifat interpersonal yang diwujudkan ke dalam 3 peran yang penting, yakni figured roles atau tokoh, leader, pemimpin, dan liaison role atau penghubung. Yang kedua, ada informational roles. Peran informational manager merupakan fungsi di mana manajer mengumpulkan, memiliki, dan menyebarkan informasi penting kepada bawahan maupun pihak luar agar seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama dalam mendukung tujuan perusahaan. Yang selanjutnya dijabarkan menjadi 3 peran, yakni monitor atau pemantau, disseminator atau penyebar informasi, spokesman yakni juru bicara. Yang ketiga ada decisional roles. Informasi yang dimiliki oleh para manajer akan memiliki nilai guna apabila informasi tersebut digunakan pada saat para manajer mengambil keputusan.
Oleh sebab itu, peran ketiga yang dilakukan oleh para manajer adalah decisional roles yang mencangkup di dalamnya entrepreneurial role atau wirausaha, disturbance handle role atau penangani masalah, research allocator role atau pengalokasi sumber daya, dan negotiator role atau negosiator. Keahlian manajerial. Studi awal yang dilakukan oleh Robert Katz pada tahun 1970-an menunjukkan bahwa para manajer yang efektif harus memiliki 3 keahlian atau skills. Ketiga keahlian tersebut adalah: pertama, technical skills. Technical skills adalah keahlian dan pengetahuan para manajer yang berkaitan dengan suatu bidang pekerjaan atau ilmu. Sebagai contoh, seorang akuntan dikatakan memiliki keahlian teknis apabila mereka dapat menyusun laporan keuangan, melakukan analisis laporan keuangan, atau melakukan audit. Yang kedua, ada human skills. Human skills merupakan kemampuan manajer untuk bekerja sama secara efektif dengan individu maupun kelompok, mengelola bawahan, serta menjalin kerjasama lintas departemen guna mencapai tujuan organisasi secara optimal. Yang ketiga ada conceptual skills. Conceptual skills merupakan kemampuan manajer dalam memahami dan mengkonseptualisasikan situasi yang abstrak dan kompleks, memandang organisasi secara menyeluruh, serta menggambarkan bagaimana setiap bagian saling berhubungan dan menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan. Definisi dan tujuan sumber daya organisasi. Definisi perusahaan adalah organisasi yang terdiri dari berbagai sumber daya organisasi yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan peran manajemen untuk mengordinasikan pengelolaan berbagai sumber daya organisasi agar tujuan perusahaan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Komponen sumber daya utama sumber daya organisasi yang dikelola oleh para manajer meliputi beberapa kategori penting, yaitu ada sumber daya manusia, modal keuangan, bahan baku produksi, mesin-mesin dan peralatan, teknologi, pasar, dan manajemen. Kaitan dengan keunggulan bersaing, sumber daya organisasi memiliki peran penting dalam menciptakan keunggulan bersaing. Yang pertama ada kapabilitas. Kapabilitas adalah kemampuan yang dimiliki perusahaan untuk mengordinasikan sumber daya dan membawanya secara produktif. Yang kedua ada kompetensi unggul, yang dimana jika kita memperoleh perusahaan mampu menggunakan sumber daya secara efektif, perusahaan harus memiliki sumber daya yang spesifik dan berharga, memiliki kemampuan untuk memperoleh keuntungan, dan memiliki kapabilitas khusus dalam mengelola sumber daya. Yang ketiga ada strategi. Strategi adalah kompetensi unggul, merupakan sumber keunggulan bersaing atau strategi yang dibuat akan memengaruhi sumber daya dan kapabilitas perusahaan dalam jangka panjang. Selanjutnya ada indikator keunggulan bersaing. Keunggulan bersaing dapat diukur menggunakan indikator kinerja yang mencakup yang pertama ada indikator kinerja akuntansi yang dilihat dari sisi profitabilitas maupun rasio-rasio keuangan. Yang kedua ada indikator kinerja ekonomi, diperoleh melalui analisis biaya modal. Perusahaan ini dikatakan memiliki keunggulan bersaing bila memperoleh tingkat pengembalian investasi yang lebih besar dibanding dengan biaya modelnya. Sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih telah memperhatikan materi yang telah kami sampaikan. Akhir kata, kami mohon maaf apabila ada kesalahan perbuatan ataupun perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.